Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Syiar, yang mana tentunya dalam program acara Syiar nanti akan menambah wawasan Anda melalui tausiah-tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Baik pemirsa TVRI Jambi, telah hadir di studio TVRI yaitu yang terhormat Ustadz Rauhuddin Abdul Majid SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Lebih dikenal dengan Gus Majid ya Ustadz ya. Boleh mohon izin saya akan panggil Gus Majid nih ke depannya ya Ustadz ya. Beliau juga merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren Irsyadul Ibad ya Ustadz ya di Pemayung. Barakallah. Terima kasih telah hadir di studio TVRI Jambi Gus Majid. Dan juga tadi telah kita dengarkan lantunan Qasidah Nan Indah yang telah dibawakan oleh Gambus El Hawa, yaitu ada Kak Najwa dan Bang Hafiz. Assalamualaikum Kak, Abang. Gimana kabarnya nih? Masya Allah, begitu indah suaranya, lantunan musik dari Bang Hafiz juga setia menemani syiar kita pada setiap minggunya ya. Alhamdulillah, barakallah. Dan yang luar biasa sekali juga telah hadir ibu-ibu DWP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. Benar ya Ibu ya? Assalamualaikum Ibu. Gimana kabarnya pada hari ini? Baik, Alhamdulillah ya. Sudah siap ya kita dengarkan tausiah dari Gus Majid pada hari ini? Siap, Alhamdulillah. Baik Ustadz, mengenai tema kita pada hari ini nih Ustadz, menarik nih, apalagi buat ibu-ibu yang telah hadir di sini nih Ustadz, bahwa ini memang sering terjadi dalam aktivitas kehidupan kita, bahwa dengan tema bergaul itu harus mengedepankan akhlak. Masya Allah sekali nih temanya nih Ustadz. Boleh silakan Ustadz langsung saja dimulai tausiahnya pada program syiar kita pada hari ini. Dipersilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, al-fatihi lima uhliq, wal khatimi lima sabak, nasiril haqqi bil haqq, wal hadi ila siratikal mustaqim, amma ba'd. Saya muliakan ibu-ibu majelis taklim, para pemirsa TVRI Jambi dimanapun saja berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa TVRI Jambi rahimakumullah, sebelum kita membicarakan bahwasanya pergaulan itu harus mengedepankan akhlak, mari kita bahas satu persatu. Ada etika, ada moral, ada akhlak. Etika itu aturan yang dibuat oleh sebagian komunitas, itu etika. Misal dalam dunia jurnalistik itu ada etika untuk para wartawan, tidak boleh menyebutkan namanya langsung, tetapi dengan kode-kode tertentu. Kalau moral, ini aturan yang dibuat oleh mayoritas orang ataupun dibuat oleh negara. Makanya di negara kita ada pendidikan moral. Etika moral itu bisa berubah-ubah sesuai dengan konteks dan keadaannya. Akhlak adalah satu tabiat manusia yang mana tabiat itu
ada yang condong kepada hal yang positif, namanya akhlakul karimah. Ada yang condong kepada hal yang negatif, namanya akhlak mazmumah. Akhlak ini bisa menjadi baik manakala disertai dengan cara menimba ilmu agama. Lalu ilmu itu diamalkan. Buah dari mengamalkan dari ilmu-ilmu agama itu melahirkan manusia-manusia yang baik, yang berakhlak ya baik. Adapun akhlak ini tidak bisa berubah-ubah. Walaupun pergantian tahun, akhlak nggak akan berubah. Karena sumbernya akhlak itu adalah wahyu minallah, Al-Quran. Dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesuksesan dakwah Rasulullah di samping satu kebenaran dari agama yang beliau bawa, hal yang paling menonjol dari sisi keberhasilan beliau adalah beliau seorang manusia yang selalu mengedepankan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Dakwah beliau dalam kurun 23 tahun bisa sukses. Ini karena akhlak-akhlak beliau. Yang mana beliau ini bukan sekedar berbicara, tetapi beliau lebih banyak menjadi contoh. Orang kalau hanya bisa berbicara, siapapun bisa. Anak kecil bisa. Ibu-ibu bicara bisa. Tetapi untuk menjadi contoh ini yang susah. Maka Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada Tuhanmu dengan hikmah, dengan akhlak. Baru kita memberikan tausiah. Jangan sampai banyak tausiah tapi tidak bisa menjadi contoh, maka dakwah tidak akan bisa sampai ke hati umat. Dakwah tidak akan bisa diterima oleh umat kalau pelaku dari pendakwah itu sendiri tidak bisa menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Menarik memang kajian kita sore hari ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi rahmatan lil alamin, yang mana tugas beliau itu bukan hanya dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat sudah diatur. Bagaimana Rasulullah berpolitik sudah diatur, bagaimana Rasulullah berperang sudah diatur, bagaimana Rasulullah berumah tangga sudah diatur, bagaimana cara Rasulullah tidur sudah diatur. Semua sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ini dalam pergaulan, agar di dalam pergaulan ini kita bisa diterima oleh semua kalangan, bagaimana Rasulullah tiap-tiap bertemu beliau selalu lebih dahulu mengucapkan salam. Setiap Rasulullah bertemu dengan para sahabat, beliau lebih dahulu salam. Assalamualaikum. Lalu dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akhlak. Beliau seorang pemimpin, tetapi penuh kerendahan, tidak sombong.
Sekalipun dengan orang kecil, beliau lebih dulu ngucapin salam. Dengan janda-janda tua, beliau lebih dulu mengucapkan salam. Dengan anak-anak yatim, lebih dulu mengucapkan salam. Beliau seorang pemimpin, manusia yang terhebat di alam semesta ini. Tapi beliau tidak mengedepankan jabatan, tidak mengedepankan pangkat, tetapi beliau mengedepankan kasih sayang. Nih, pertama. Yang kedua, apabila beliau berbicara dengan seseorang, beliau betul-betul memperhatikan. Sehingga orang yang diajak bicara ini merasa bahwa saya dihormati. Makanya ibu-ibu kalau ada teman kita lagi bicara, perhatikan. Mau tidur juga nggak apa-apa. Yang penting jangan ngomel sendiri. Supaya orang yang berbicara dengan ibu itu merasa dihargai. Siapa yang bisa menghargai seseorang akan dihargai orang lain. Tetapi kalau dia tidak bisa menghargai sesama, susah rasanya orang mau dihargai juga. Rasulullah memperhatikan. Sehingga apa? Orang yang diajak bicara itu merasa, tetapi dalam tanda kutip, Rasulullah kalau berbicara dengan para kaum-kaum perempuan itu pakai hijab. Pakai hijab. Tidak nampak di hadapan Rasulullah. Bahkan beliau lebih sering mengutus kepada istrinya Sayyidah Aisyah ketika ada perempuan bertanya tentang urusan wanita. Ini Rasulullah, beda sama saya. Ini story ini melihat. Masya Allah. Baik Ustaz, Ustaz, kita jeda terlebih dahulu ya Ustaz ya. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Syiar. Tentunya masih bersama Gus Majid yang Masya Allah luar biasa tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah itu ya Ustaz ya. Bagaimana beliau memperhatikan dalam ketika berbicara dengan orang lain begitu ya Ustaz ya. Ya mungkin boleh dilanjutkan Ustaz, apalagi yang biasa kita bisa contohkan dari teladan Rasulullah tadi Ustaz. Ya, persilakan Ustaz. Para pemirsa TVRI rahimakumullah. Ketika Rasulullah dipanggil oleh seseorang, beliau menghadap ke sekujur tubuhnya kepada orang yang memanggil itu. Misalnya, ya Rasulullah, Rasulullah melihat. Seakan-akan ingin menerima apa yang mereka ingin sampaikan. Ini yang pantas kita contoh. Walaupun orang itu memusuhi Rasulullah. Ini penting. Memusuhi Rasulullah, tetapi Rasulullah masih menyempatkan untuk melihat orang itu. Jangan sampai, Bu, Bu, lihat. Dengan hangat sehingga gitu orang ya, yang memanggil itu merasa dihargai. Benar. Merasa senang. Ini akhlak. Bahkan Rasulullah ketika memanggil seseorang itu dengan panggilan yang paling dicintai. Masya Allah. Bukan asal panggil. Kadang-kadang orang namanya bagus, Abdullah, dipanggil Bedul. Benar Ustaz. Abdullah, hamba Allah, dipanggil Bedul. Ya kan? Ada orang diberi cacat kakinya, namanya bagus, Muhammad Abdurrahim, dipanggil apa? Tengkot. Iya benar Ustaz. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Maka panggillah seseorang itu dengan panggilan yang menyenangkan. Bahkan Rasulullah SAW ketika ingin menyebutkan
akan perbuatan seseorang itu, Rasulullah nggak nyebut namanya. Pernah Rasulullah berbicara di hadapan sahabat. Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, kamu jangan ikut gaya Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Dia itu tiap malam bangun, tapi nggak pernah sholat tahajud. Fulan bin Fulan. Tidak disebutkan siapanya gitu ya Ustaz ya. Saya yakin ibu-ibu tiap malam bangun. Tapi bangunnya ngapain saya nggak tahu ya. Apa ke WC udah itu tidur lagi ya. Ya. Rasulullah nyebutnya Fulan bin Fulan, tidak menyebutkan orangnya. Benar, Ustaz. Karena tidak boleh dakwah itu dengan menyebut orangnya langsung, menyudutkan, merendahkan, ini tidak boleh. Itulah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pergaulan ini selalu harmonis. Bahkan Rasulullah sendiri bila bertemu beliau langsung menyodorkan tangannya, Assalamualaikum, tangannya disodorkan. Beliau langsung mengajak berjabat tangan. Ini dalam tanda kutip, jangan diplesetkan. Iya. Sesama sahabat laki-laki, karena Rasulullah itu makhluk yang paling suci. Masya Allah. Ini akhlak, menyodorkan langsung Assalamualaikum. Bahkan Rasulullah belum akan menarik tangannya sebelum orang yang diajak salaman itu menarik tangannya. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa hufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Dua orang muslim ketika bertemu, lalu keduanya saling berjabat tangan, sebelum keduanya melepas, Allah ampunkan dosa keduanya. Masya Allah. Jadi kalau mau kepingin rontok dosa ibu-ibu, nah ini tiap temu Lama-lama jabat tangannya Ustaz. Tapi jangan sama saya ya. Jangan sama saya. Jadi Ya. makin lama Gus, Itu. nanti salamannya jadinya sama ibu-ibu. Kalau Jadi ibu-ibu sama ibu-ibu. kalau belum orang yang kita ajak salam itu melepas, biarkan dulu. Oh, baik-baik Gus. Gak boleh diremet. Salaman, digegam. Ini berlama-lamaan supaya apa? Allah mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Ini mari kita terapkan dalam kehidupan. Rasulullah kalau bicara tidak pernah menyakitin orang. Rasulullah selalu bersenyum bila berhadapan. Selalu senyum. Nah, senyumnya penting. Tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu pada saudaramu termasuk sedekah. Ibu-ibu kalau ketemu senyum. Tapi jangan senyum sendiri ya. Senyum. Nanti lain. Orang yang disenyumi itu loh merasa senang, bahagia hatinya. Coba kalau ketemu, Masem gitu ya Ustaz ya. kira-kira gimana yang melihat? Enggak Iya enak kan? juga ya Ustaz. Nah, senyum. Kayak ibu ini kan senyum-senyum terus. Masya Allah. Ya kan? Senyum. Sedekah. Ini. Mari ini kita terapkan dalam kehidupan. Bahwa kita ini manusia yang tidak bisa hidup sendiri, melainkan kita hidup bersama-sama. Supaya langgeng pergaulan ini saling menjaga, saling menghargai, maka contohlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya? Ya kita banyak membaca sejarah-sejarah Nabi, nambah ilmu. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya akhlak kita semakin baik. Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah, barakallah Ustaz. Luar biasa sekali. Gimana ibu-ibu nih? Kayaknya menarik sekali pembahasan Gus Majid ini pada hari ini. Jadi silakan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, boleh langsung ditanyakan kepada Gus Majid. Dipersilakan angkat tangannya ibu dan perkenalkan diri. Silakan ibu. Iya, silakan. Boleh berdiri ibu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biar boleh berdiri bu, silakan. Saya Habibah Najmi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Setelah mendengar
tausiah Ustadz, saya jadi teringat ketika saya sedang asik ngobrol kepada teman saya berhadapan, sedang enak ngobrol, tahu-tahu dia tersinggung Ustadz, diam. Dengan wajah tidak enak gitu Ustadz. Jadi saya bingung Ustadz, apa ya perkataan saya yang tidak mengenakan itu. Sementara saya tuh ngobrolnya ringan, tidak ngata-ngatain orang gitu. Itu jadi ini Ustadz, setelah begitu saya jadi diam kan, diam. Nah, saya tidak tahu lagi apa yang mau dibicarakan. Diam sejenak mencari apa yang baik untuk dibicarakan. Nah, sebaiknya gimana Ustadz sikap saya? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, Ibu Habibah warahmatullahi Najmi, wabarakatuh. terima kasih pertanyaannya. Boleh kita kumpulkan dulu ya Ustadz Ya, ya, pertanyaan yang berikutnya. Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. saya anggota DWP DP3AP2 Provinsi Jambi. Nama saya Asino Prini, Ustadz. Dan dari tadi kita lihat Ustadz banyak juga udah kasih kita tausiah ya. Tapi kami kan anggota DWP Ustadz, ini ibu-ibu semua. Nah, kira-kiranya apa ya Ustadz yang bisa Ustadz sampaikan sama kami kiat-kiatnya supaya kami bisa mendidik anak kami berakhlak ke depannya, kira-kira apa yang mesti kami lakukan, karena kan ibu-ibu sekarang ini Ustadz mainnya jajet, jadi kami kadang kalau dipanggil sedikit aja, tanya sedikit, ibunya udah ngamuk duluan kan. Nah, ini bagaimana kiat-kiatnya sehingga kami bisa mungkin ke depannya, tadi kata Ustadz, kalau Rasulullah itu mencontohkan gitu ya, kira-kira apa yang bisa kami contohkan buat anak-anak kami. Mungkin itu Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu Asino Prini, Masya Allah pertanyaannya bagus sekali. Lanjut yang ketiga ya Ustadz ya. Silakan yang ketiga yang ingin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Perkenalkan, saya Sinta. Saya ingin bertanya Ustadz, gimana caranya mengatasi teman kita yang sering ngomong agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Nah, setelah kita pinjamkan, dia malah menghilang, jadi silaturahmi kita terputus. Gimana agar silaturahmi kita tetap terjaga? Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sinta Maya, ini luar biasa pertanyaannya memang nih. Lagi trending tagline ini Ustadz, kata-kata tadi. Saya ulangi Ustadz ya. Baik Ibu, itu dulu ya pertanyaannya untuk 3 orang penanya. Pertama tadi ada Ibu Habibah Najmi yang bertanya gimana nih Ustadz kalau sedang ngobrol enak, asik sama teman, terus nggak tahu apa bahasanya, tiba-tiba Ibu itu diam, entah tersinggung dengan pembicaraan yang kita sampaikan, entah seperti apa nih Ustadz. Nah, ini gimana nih kiatnya nih Ustadz biar bisa mencairkan suasana lagi, atau bagaimana menurut pandangan Ustadz terhadap komunikasi antara ibu yang gampang tersinggung ini tadi ya Bu ya, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu Ustadz. Itu yang Ibu Habibah Najmi. Terima yang kasih. ya boleh dijawab dulu Ustadz, silakan Ustadz. Ini bagian tersinggung apa tersundik? Nah, iya bener juga. Ini kita sedang berbicara, lalu ada orang yang kita ajak bicara ini tahu-tahu tersinggung. Ini pertanyaannya, kita harus introspeksi. Apakah ibu mungkin ada ucapan yang menyinggung perasaannya? Kan itu. Muhasabah Kalau juga memang ya, Ustadz, ya? tidak ada, mungkin orang yang diajak berbicara itu mungkin ya namanya tabiat manusia kan satu sama lain nggak sama. Makanya Rasulullah itu cara mendudukkan, memposisikan orang itu sesuai dengan watak kepribadiannya. Karakternya ya. Bagaimana Rasulullah menghadapi, oh watak ini keras, ini lemah lembut, ini begini. Itu Rasulullah bisa memposisikan kita masing-masing. Kan ini, kalau orang yang kita ajak bicara wataknya keras, kalau kita ngomong keras biasa. Tapi kalau dia itu lembut, mudah tersinggung, berarti kita hati-hati berbicara dengannya. Tapi kalau perasaan kita ngomongnya itu nggak menyakitkan, kok tahu-tahu tersinggung, ya ini langkah yang pertama. Rasulullah itu pemaaf. Artinya
jangan malu-malu minta maaf duluan. Bu, saya mohon maaf yo kalau ada pembicaraan saya yang salah. Mohon ditegur. Harusnya seperti itu. Kalau urusan maaf memaafkan jangan sampai ada istilah gengsi. Orang yang minta maaf duluan walaupun sebenarnya dia tidak salah. Walaupun nggak itu tahu salah pahalanya apa ya, luar biasa. Benar, Ustaz. Itulah akhlak yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dalam rumah tangga saja suami sering. Kadang suami ini nggak salah, cuman ibu-ibu yang ngomel. Tapi suami yang bijak supaya rumah tangganya tetap akur, Bu, mari jangan sampai kita lanjutin ya. Bapak mohon maaf kalau ada salahnya. Kan itu, padahal tidak salah. Nah gitu. Paham enggak, Bu? Paham, Pak, paham. Jadi solusi yang pertama minta maaf. Itu supaya hubungan itu bisa cair kembali. Walaupun mungkin kita merasa kita ngomong itu nggak menyakitkan, tapi ternyata kok tersinggung, ya minta maaf duluan lah. Kemudian yang merasa tersinggung itu juga harus maafin juga. Jangan sampai, saya tidak nak maafin. Yaitu kalau dia tidak mau memaafkan, berarti yang dosa bukan kita. Orang yang tidak mau memaafkan itu tadi. Paham, Bu ya? Iya. Ini yang pertama. Yang pertama, Ustaz. Yang kedua, mendidik anak-anak. Rasulullah menghadapi anak-anak itu lebih banyak ngasih contoh. Bukan diceramain. Anak-anak diceramain nggak masuk. Kalau mau masuk ya sudah kayak ibu-ibu ini. Sudah mbahnya anak-anak. Kalau anak-anak diceramain nggak masuk. Mendidik anak lebih banyak memberi contoh. Bagaimana anaknya mau berakhlak yang baik, orang tuanya dulu harus menerapkan menjadi contoh dalam rumah tangga. Kita menghendaki anak kita rajin ngaji, orang tuanya harus rajin ngaji. Kita menghendaki anak kita rajin sholat, orang tuanya harus sholat. Kita menghendaki anak kita makan pakai tangan kanan, orang tuanya kalau makan pakai tangan kanan. Ini dilihat oleh anak. Dicontohkan terlebih dahulu ya, Ustaz ya. Kita menghendaki anak kita mau makan, dia baca bismillah, orang tuanya harus mengajarkan baca bismillah. Kita menghendaki anak kita cinta sama Rasulullah, harus banyak-banyak menceritakan tentang Rasulullah sebagai idola kita. Jangan yang diceritakan bintang sepak bola. Bagaimana mencintai Rasulullah, akhlak Rasulullah. Orang tua harus jadi contoh. Makanya kalau anak kita ini melakukan satu kesalahan, tidak bisa kita memvonis anak kita bahwa itu 100% salah anak kita. Orang tua harus introspeksi. Kesalahan pada anak kita mungkin karena orang tuanya nggak bisa jadi contoh dalam rumah tangga. Paham, Bu ya? Ini terutama anak-anak kita kalau sudah tamat SD jarang mau ngaji. Ini mayoritas sering menyampaikan ke saya. Kenapa? Karena orang tuanya sendiri kadang-kadang sibuk. Orang-orang tua kita dulu kepengen anaknya ngaji, digendong, dibawa ke tempat gurunya. Bukan hanya anaknya yang ngaji, orang tuanya ikut ngaji. Baru anak segan. Tapi kalau belajar anak marah, bengak kau, goblok kau. Lah kalau kita goblokkan anak, bapaknya apa coba? Lebih dari itu berarti. Nah, itu. Artinya orang tua harus bisa jadi contoh, terutama ibu-ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Telapak kakinya untuk jalan. Anak sering mengikuti ibu. Kalau ibunya ke majelis taklim, Allahul Kahfi, maka insya Allah anaknya akan ikut. Masya Allah, indah sekali lantunan dari El Hawa Group. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Syiar. Tentunya masih bersama Gus Majid. Terima kasih Gus. Tadi sudah ada pertanyaan ya Gus ya dari ibu-ibu yang telah hadir di Studio TVRI Jambi. Yang mana yang pertama dan yang kedua telah terjawab nih Gus. Ini ada nih pertanyaan yang terakhir tadi nih Gus, yang ketiga tentang
Tagline-nya lagi sering nih, Gus, tentang biar silaturahim nggak putus, pinjam dulu 100. Ini lagi hits banget nih kalimat begini nih, Gus. Bagus banget pertanyaannya nih. Jadi pas udah dipinjemin, ternyata setelahnya menghilang lah, malah makin putus silaturahimnya tuh, Gus. Itu gimana menurut Gus Majid sendiri tentang tagline ini, Gus? Dipersilakan, Gus. Para pemirsa TVRI dimanapun saja berada, pada dasarnya setiap ibadah itu mencari ridha Allah. Tidak boleh dengan embel-embel, pinjami dulu saya uang, supaya silaturahmi kita semakin erat. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena sudah keluar dari mencari ridha Allah. Kemudian setelah dihutangi, orang yang dihutangi ini menghilang dari peredaran kita. Maka saya sampaikan, kalau kita tidak dalam keadaan darurat, sebaiknya jangan minjem. Lalu bagaimana terhadap orang si peminjam ini? Rasulullah mengatakan, matlul ghaniyyi zulmun. Sudah mampu membayar utang kok nggak dibayar, ini tindakan kezaliman. Allah ini sebenarnya sudah mengabulkan. Kita minta, ya Allah lunasi utang saya, Allah sudah ngasih. Setelah dikasih, itu digunakan untuk yang lain, bukan untuk bayar utang. Zalim ya, Ustaz ya? Ini tindakan kezaliman. Maka segera untuk dibayar. Ini. Kemudian, bagaimana kalau memang orang itu menghilang? Kita memberikan semacam motivasi lah, satu keringanan. Umpama kok belum bisa membayar bulan ini, nggak apa-apa bulan depan, nggak apa-apa bulan depannya lagi. Memberikan keringanan. Karena Nabi SAW bersabda, man yassara ala mu'sirin alaihi yassarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang memberikan kemudahan pada orang yang sedang kesusahan. Orang berhutang kan kesusahan nggak? Iya, Kadang benar. siang malam nggak bisa tidur mikirin utang. Ketemu sama orangnya takut. Iya, jadi kan? ngindar-ngindar Mumet, gitu, kan? Gus. Ngindar-ngindar. Nah, orang semacam ini kalau diberikan keringanan, diberikan tempo, maka nanti Allah memberikan keringanan pada hari kiamat. Masya Allah. Apalagi misalnya orang itu tidak mampu membayar, lalu kita ikhlaskan. Wah, berat nih. Nggak apa-apa, saya ikhlaskan. Belajar ikhlas lagi tuh, Gus Maka ya. apa jaminan Nabi? Itu termasuk sodakoh. Maka insya Allah siapapun yang sering-sering sedekah, Allah lancarkan rezekinya. Amin. Jadi kalau konsep Al-Quran tuh kepingin kaya, duit jangan ditaruh di ATM. Andaikan ditaruh di ATM, sisakan sebagiannya untuk sedekah. Ini nas Quran. Kalau mau kepingin kaya, banyak-banyak sedekah. Insya Allah kaya. Rezekinya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun uangnya di ATM, tapi jangan lupa sisakan, keluarkan sebagian daripada rezekinya. Ini salah satu jalan. Maka tidak ada syarat dalam silaturahim. Itu harus dengan uang. Tidak ada. Silaturahmi ini tujuannya cari ridha Allah, supaya kita saling bisa mendoakan, saling bisa menghargai, saling bisa menyayangi. Jadi nggak ada embel-embelnya pakai uang. Itu buatan model-model lah gitu aja. Terima kasih. Barakallah Ustaz. Baik, itu jawaban dari pertanyaan tentang yang pinjam dulu 100 tadi ya, ibu-ibu ya. Baik, masih ada kesempatan, silakan satu penanya lagi. Iya, dipersilakan. Baiklah, izin Pak Ustadz, Ya. saya Kurata Yunin ingin bertanya tentang bagaimana pendapat Islam atau pendapat Ustadz mengenai tata cara atau akhlak berbicara atau berpendapat antara atasan dan bawahan, orang tua dan anak. Yang saya tahu mengenai ahli filsafat mengatakan bahwa pendapat atau pemikiran itu tidak memerlukan sopan santun, tapi terlalu banyak mengatakan bahwa atasan dan bawahan apabila berbicara, bawahan selalu ditekankan untuk mengedepankan akhlaknya. Bagaimana Islam memandang tentang pengertian yang saya paparkan tadi? Terima kasih.
Baik, terima kasih Qurratul A'yun. Ini kayaknya curhat nih, Gus. Curhat dong. Gus. Curhat Tapi bagus dong, ya. pertanyaannya luar biasa, Gus. Dimana apabila berkomunikasi antara atasan dan bawahan, kalau dalam ilmu yang dia pelajari di filsafat katanya itu seharusnya tidak ada perbedaan gitu ya. Tapi gimana dalam Islam memandang itu, Gus? Nah, sekalian curhat nih, sekalian juga nih, Gus. Silakan, Gus, ditanggapi bagaimana pertanyaan dari Qurratul A'yun tadi. Silakan, Gus. Terima kasih. Nabi mengatakan anzilin nas manazilahum. Posisikan manusia pada posisinya. Tempatkan manusia pada posisinya. Betul. Kemudian kallimin nas biqadri uqulihim. Bicaralah pada manusia sesuai dengan kemampuannya. Kita bicara sama anak-anak SD, ya, pembicaraan yang bisa diterima oleh anak-anak SD. Bicara dengan anak TK, ya, pembicaraan yang bisa diterima oleh kalangan mereka. Kita melihat bagaimana Rasulullah dengan anak-anak ini, ya. Beliau memposisikan anak-anak. Anas bin Malik menjadi pelayan Rasulullah 10 tahun. Beliau tidak pernah membentak. Aku mengatakan, tidak pernah. Kenapa kamu seperti ini? Tidak. Tetapi Rasulullah selalu memberi memotivasi, memberikan semangat kepada Anas bin Malik. Kadang-kadang kita punya bawahan salah sedikit, kan? Iya, langsung kesel. Nah, kalau sudah seperti itu, pecat sekalian. Kan? Atasan dengan bawahan, ya, memang dari segi status sosial berbeda. Tetapi yang namanya kita berbicara, sebagaimana yang dicontohkan Nabi SAW. Nabi kadang-kadang humor sama ibu-ibu yang sudah tua. Ibu-ibu ini nanti di surga gak akan bisa masuk. Kenapa? Di surga gak ada orang-orang tua, yang ada muda-muda semua, umurnya 25, 30. Nenek-nenek pada menangis, ya Rasulullah, kita itu sudah tua. Rasulullah tersenyum. Kalian nanti nenek-nenek kalau sudah masuk surga, kulitmu diganti dengan kulit muda. Baru senang, gitu kan? Nah, ini atasan dengan bawahan tetaplah berakhlak. Kenapa? Supaya misi apa, visi apa ini bisa diterima oleh bawahan kita, dan mereka tidak merasa terzalimi, tersakiti dalam konteks apapun. Yang namanya menyakiti, mengzalimi dari atasan kepada bawahan itu tidak dibenarkan dalam agama. Masya Allah. Terima kasih. Baik, barakallah. Semoga terjawab pertanyaannya tadi dari Mbak Qurratul A'yun, ya. Baik, mohon izin kita jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Syiar. Baik, tentunya masih bersama Gus Majid yang tadi telah menyampaikan tausiahnya dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu yang luar biasa tadi, Masya Allah. Baik, mohon izin Gus, nampaknya kita sudah berada di penghujung acara. Gus, bisa tolong disampaikan kesimpulannya pada program acara kita pada hari ini. Dipersilahkan Gus. Para pemirsa TVRI rahimakumullah, di dalam pergaulan sebagaimana Nabi SAW lebih mengedepankan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidak ada dalam pergaulan ini saya paling hebat. Tidak ada timbul kesombongan kalaulah kita bisa berakhlak yang baik dengan sesama kita bergaul dalam masyarakat, sehingga yang ada kita di mata Allah adalah sama, yang membedakan adalah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau akhlak ini yang kita depankan, insya Allah pergaulan kita akan harmonis dan menumbuhkan semangat kecintaan yang tinggi terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terwujudlah silaturahim yang baik. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, Allah jaga persaudaraan kita semuanya, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Gus, sangat luar biasa sekali tausiahnya pada hari ini, yaitu sangat bermanfaat ya ibu-ibu ya untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama bergaul dalam mengedepankan akhlak itu tadi. Dan juga terima kasih Gus telah hadir di TVRI Jambi, dan juga ibu-ibu DWP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. Terima kasih telah hadir di studio TVRI Jambi ya ibu-ibu ya. Baik pemirsa, demikianlah program acara syiar pada hari ini. Terakhir mari sama-sama kita dengarkan lantunan kasidah indah dari grup El Hawa Gambus. Saya Mawadah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.